porak-poranda. Menyusul tragedi Stadion Kanjuruhan yang dinilai di luar pemahaman. 125 orang meninggal dunia. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Halo Matrika, salam Adham. Kembali lagi dengan Komisi Bincang Topik bersama Matrika. Perkenalkan, saya Nanda, staf Adham 57 selaku host pada episode Kombinatorika kali ini. Tempat di mana Matrika bisa menyampaikan tanggapan terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dengan mengundang narasumber untuk menyampaikan tanggapannya terkait topik yang akan diangkat. Di sini saya tentunya nggak sendirian di Matrika. Saya ditemani dengan Mas Wildan. Selamat datang Mas Wil. Halo, makasih udah diundang. Katanya lagi sibuk banget nih, sampai janjian buat tag podcast ini aja lumayan susah ya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa aja sih sekarang? Waduh. Waduh, Sebenarnya nggak apa nih? terlalu sibuk-sibuk amat sih. Cuma sok sibuk aja. Oke, Waduh. jadi kesibukannya sih di semester 7 ini saya sih magang. Terus juga ini sih ada sambian job juga. Wedding fotografi sama join di keorganisasian Genpi Indonesia. Itu sih. Wah, lumayan sibuk sih itu. Itu bukan sok sibuk, emang beneran sibuk sih menurutku. Oke, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan aja sih. Baik, mungkin kita bisa langsung balik fokus ke topik kombinatorika pada episode kali ini aja, yakni tragedi Kanjuruhan yang masih hangat banget diperbincangkan di mana-mana. Bahkan banyak sekali masyarakat yang sebelumnya itu nggak terlalu ngikutin bola, jadi ikut merasa keresahan. Nah, tragedi Stadion Kanjuruhan ini sendiri adalah tragedi kerusuhan dan insiden saling injak yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022 kemarin. Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal derby Super Jawa Timur yang mempertemukan Arema dan Persebaya Surabaya. Nah, kurang lebih pasti Mas Wildan udah ngikutin terkait kasus ini kan. Apalagi kan udah ramai banget diperbincangin di berbagai platform. Oke, mungkin aku bisa tanya dari yang paling simpel dulu. Gimana sih berikan mungkin aja Mas Wildan berikan satu kata terkait insiden Kanjuruhan ini dan apa sih pendapat Mas Wildan tentang kasus tersebut? Silakan. Oke. Sebenarnya ini panggilnya Nanda, pakai Nanda nih. Nanda aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, Nanda ya. Oke, jadi benar sih yang dikatakan Nanda tadi. Oke, sebelumnya saya pribadi turut berduka cita atas kejadian insiden Kanjuruhan 1 Oktober yang mana menghilangkan ratusan nyawa. Oke, balik ke topik pertanyaannya tadi ya. Berikan satu kata yang menggambarkan bagaimana insiden Kanjuruhan ini. Satu kata yang setelah mendengar berita ini sih mengejutkan. Bagi saya, mungkin bukan hanya bagi saya, tapi kemungkinan besar semua masyarakat Indonesia setelah mendengar berita ini, kata yang muncul dalam otaknya pasti mengejutkan. Kenapa? Insiden yang mana supporternya yang menghadiri kegiatan yang menghadiri sepak bola ini, yakni hanya supporter dari Arema, yakni Aremania, tanpa menghadirkan supporter. Tetapi efek yang ditimbulkan sampai ratusan nyawa menghilang. Pasti seluruh masyarakat Indonesia bakal terkejut. Kok bisa gitu? Ketika ada sepak bola yang anarkis, yang kisruh, itu pasti supporter antar supporter. Gitu. Tapi alangkah mengejutkannya kejadian pada insiden Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ini kisruh
itu antara supporter dengan aparat. Apalagi korban jiwa yang dirilis dari pemerintah sekitar 131 nyawa menghilang. Di sini sangat menyayangkan ya, kejadian ini terjadi antara supporter dengan aparat yang seharusnya aparat mengamankan jalannya acara, tetapi malah terjadi kerusuhan antar supporter dengan aparat. Itu sih Nanda terkait pendapat yang bisa saya berikan sih terkait awalan ini. Wah, oke. Makasih banyak atas pendapatnya ya, Mas Will. Nah, dari topik ini sendiri tuh banyak sekali yang disorot ya. Nah, salah satu yang paling banyak disorot itu gimana dari aparat ini, yang katanya itu melakukan tindak represif gitu ya kepada penangan supporter yang katanya sih ini tidak mengindahkan dari peraturan yang ada. Dilihat dari banyaknya video-video yang terlihat itu gimana para aparat ini tuh melakukan pukulan, tendangan untuk menghalau penontonnya ini buat masuk ke lapangan. Nah, bagaimana sih pendapat Mas Will terkait hal tersebut? Oke, gimana ya pendapat saya? Mungkin kita ambil kita sebutnya oknum aparat aja ya. Takutnya Ya, nanti kalau iya. misal aparat malah kita yang kena delik aduan atau pidana. Wah, Oke, iya benar juga. kita ambil kata oknum aja ya, cari aman. Oke, terkait banyak sekali video-video yang beredar tindak represif oknum aparat. Yang saya lihat sih emang banyak banget, ada beberapa sih video-video yang sebagai bukti nyata bahwasanya ada oknum aparat yang melakukan tindak represif ya kepada supporter Aremania, supporter Arema. Baik itu terlihat sangat nyata gitu. Sebenarnya sudah ada video yang beredar bahwasanya dimulainya kegiatan sebelum dimulainya Arema vs Persebaya ini dari pihak Kapolda Jatim itu sudah memberikan briefing atau instruksi di awal bahwasanya aparat tidak boleh pertama tidak boleh membawa senjata api ya. Terus yang kedua harus membatasi mungkin kalau aparat diserang itu sudah di briefing, sudah diinstruksikan bahwasanya harus membatasi tenaga yang dikeluarkan gitu. Karena tentunya aparat kan sudah dibawahi persenjataan yang kayak tongkat itu ya. Jadi adapun supporter secara saat masuk ke tribun semuanya sudah digeledah. Jadi tidak ada yang membawa senjata maupun alat-alat yang dapat membahayakan orang lain ataupun aparat gitu. Sudah di briefing di awal, tetapi kenyataannya pas waktu kerusuhan Kanjuruhan kemarin banyak sekali video yang beredar bahwasanya aparat melakukan tindak represif. Ini sangat disayangkan sekali gitu. Instruksi ataupun briefing dari Kapolda Jatim, tapi masih ada oknum-oknum yang melanggar atau yang tidak mengikuti instruksi tersebut gitu. Info yang saya dengar sih awalnya itu supporter kan masuk ke lapangan, ada satu supporter yang masuk ke lapangan gitu. Dan dari dua sisi, baik itu supporter maupun pemain, yang katanya pemainnya diserang gitu. Dua-duanya, dua sumber itu, baik itu supporter atau pemain, bilang bahwasanya tidak ada penyerangan gitu. Malah dari pihak supporter kayak memberikan kritikan ataupun masukan kepada pemain Arema yang kemarin itu kalah. Jadi tidak ada gitu penyerangan, tetapi kok bisa malah
dari oknum aparat melakukan tindak represif dengan alasan mungkin mungkin melakukan kekerasan kepada pemain gitu. Jadi itu sangat disayangkan sih. Mungkin di situ terjadi kayak kesalahpahaman atau gimana yang mengakibatkan efeknya sangat separah ini gitu sih. Gitu sih, Nanda, kalau dari saya. Oke. Itu berarti sama aja kayak dari aparat juga yang mengeluarkan gas air mata itu ya untuk mengatasi kerusuhan ini. Padahal kan gas air mata ini juga katanya melanggar hukum regulasi FIFA pasal 19B kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya kita sangat-sangat menyayangkan hal tersebut yang dilakukan oleh aparat ya. Iya, Oke, betul sih. mungkin ada tanggapan lagi. Iya. Jadi terkait gas air mata itu sendiri sesuai dengan regulasi FIFA yang tadi dikatakan pasal 19B. Jadi tidak boleh mengeluarkan gas air mata gitu ya pas waktu ketika pertandingan gitu ya ataupun kerusuhan tadi. Sebenarnya kalau pihak aparat ataupun pihak PSSI terkait ya mengetahui dan paham betul terkait regulasi-regulasi yang menjadi acuan PSSI ataupun sepak bola di Indonesia, seharusnya hal ini tidak akan terjadi gitu. Tetapi terjadi oknum-oknum yang menyalahi regulasi dari FIFA tersebut. Info yang saya dengar juga, gas air mata ini kan kerusuhannya itu kan di lapangan ya, di tengah lapangan gitu. Tetapi info yang saya dengar, video yang saya lihat gitu, bahwasanya gas air matanya bukan hanya dikeluarkan ya, ditembakkan di tempat kerusuhan di lapangan itu, tetapi malah ditembakkan ke tribun yang di situ banyak sekali, padat sekali supporternya gitu, yang mana mereka tidak ikut kerusuhan gitu. Yang kerusuhan kan di lapangan ya, tapi malah oknum aparat menembakkannya ke tribun. Supporternya tidak tahu apa-apa, banyak anak kecil, banyak ibu-ibu, banyak wanita di sana gitu. Malah mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka dapat serangan berupa tembakan gas air mata ke tribun. Kalau di video yang saya lihat itu pertama itu tembakan di tribun selatan, terus di tribun utara sama tribun timur gitu. Meskipun tembakannya di 3 tribun itu ya, tapi kan tipikal gas air mata itu kan kalau kena angin otomatis gasnya itu kan bukan hanya di tempat itu sih, pasti terbawa angin gitu dan pasti bakal menyebar gitu. Yang mana di situ banyak kerumunan supporter, bahkan lebih banyak supporternya gitu ya daripada yang di bawah gitu. Tapi sebanyak itu terus banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, banyak cewek-cewek gitu. Mereka posisinya tidak di kerusuhan, tidak turun ke lapangan, tidak rusuh di lapangan gitu. Tapi mereka masih aja tetap kena. Itu sih yang sangat disayangkan dari tindakan yang sangat ceroboh, tindakan yang tidak memikirkan skala kerusakannya gitu loh. Apalagi kan itu pintu tribun itu ditutup gitu loh. Sekarang kalau yang melakukan tembakan tadi punya logika gitu ya, pintu ditutup, terus gas air mata ditembakkan gitu, terus mereka itu kaburnya kemana gitu loh, mereka larinya kemana, mereka nggak bisa kemana-mana gitu, mereka hanya bisa diam di merasakan kegaduhan, kegelisahan yang mana terkena gas air mata itu, rasanya pasti di mata itu sangat perih gitu, terus di kulit itu kerasa kayak terbakar gitu. Itu saya sangat disayangkan sekali dari tindak ceroboh yang sampai menghilangkan ratusan nyawa, sorry. Gitu sih, Nanda. Iya sih. Aku setuju sama tanggapan yang kali ini juga. Gimana aparat tanpa berpikir panjang memilih kebijakan itu, di mana yang dari penonton-penonton yang ada di atas itu sama sekali nggak tahu apa masalah dari yang ada di bawah itu. Mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Will.
Kan Iya. disebutkan ya bahwa kapasitas dari Stadion Kanjuruhan ini kan cuma 38.000, tapi tiket yang tercetak itu sampai 42.000. Nah, dari tanggapan Mas Bril itu gimana ya? Apakah ini salah dari penyelenggara dan bagaimana ya? Kalau kan seharusnya pihak penyelenggara itu untuk memutuskan ini perlu pertimbangan yang besar ya, bahwa itu pasti berefek tidak hanya skala yang kecil. Bagaimana pendapat Mas Will? Oke. Sebenarnya dari awal saja dari awal panitia pelaksana sendiri ataupun penyelenggara sendiri itu sudah melakukan kesalahan sih. Dari kapasitasnya sendiri 38.000, tapi mereka mencetak sampai 42.000 gitu. Di sini kan sudah terlihat bahwasannya kemungkinannya ada over capacity gitu di tribun tersebut gitu loh. Yang mana pasti bakal berdampak gitu ketika terjadi kerusuhan ataupun tidak terjadi kerusuhan. Karena di situ dari awal kan sudah over capacity gitu. Tribun sendiri ya udah nggak cukup gitu buat menampung sebanyak itu. Apalagi kemarin bertepatan dengan insiden Kanjuruhan itu yang mana terjadi kerusuhan kan. Pasti dengan kapasitas yang segitu tetapi supporternya melebihi kapasitas, terus terjadi kerusuhan, pasti sangat sulit buat para supporter ketika terjadi kerusuhan itu. Sangat sulit buat kayak keluar karena terlalu banyak over capacity tadi. Pasti kayak terburu-buru, pasti tabrakan atau tergencat gitu kan. Karena banyaknya over capacity itu. Banyaknya supporter yang melebihi kapasitas. Jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab semakin besarnya dampak dari kerusuhan itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Iya. Jadi bisa dibilang ini juga berhubungan sama infrastruktur sendiri ya. Jadi dari infrastrukturnya sendiri itu cuma bisa 38.000, tapi ternyata tiket yang tercetak sampai 42.000. Sampai keluar pun waktu ada kerusuhan itu kesulitan. Dan aku juga berpikir kayak itu posisinya penontonnya karena terlalu padat juga bisa dibilang nggak nyaman kan ya. Jadi mungkin semacam kayak bisa dibilang emotionally unstable gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak mudah diprovokasi dan lain sebagainya sih. Iya betul. Terus juga masalah infrastruktur gitu terkait pernyataan Pak Jokowi bahwasanya di Stadion Kanjuruhan kemarin tuh ada yang kayak ada kritikan ya, ada evaluasi terkait terus yang pintunya ditutup waktu terjadi kerusuhan itu sih, itu juga bisa jadi bahan evaluasi terkait tangga yang terlalu curam sesuai pernyataan Pak Presiden itu sih. Ya benar-benar. Jadi mungkin kita cuma bisa berharap dari evaluasi itu untuk kedepannya infrastrukturnya bisa segera dibenahi, melihat dampaknya itu bisa sebesar ini. Ya betul. Oh ya, mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana di medsos kan beredar surat dari Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat yang memberikan surat kepada penyelenggara Liga 1 itu untuk memajukan jam pertandingan yang dengan alasan keamanan. Namun dari pihak penyelenggaranya sendiri itu tidak mengindahkan gitu. Nah, menurut Mas Wildan, apakah waktu pelaksanaan dapat berdampak pada keadaan dari supporter sendiri, dari keamanan pada stadion itu sendiri? Jika bisa berandai-andai nih ya, apakah mungkin kalau tragedi ini apakah mungkin kalau misalnya dari pihak penyelenggara menyetujui permintaan Kapolres tersebut, mungkinkah kalau tragedi ini tidak akan terjadi begitu? Bagaimana menurut Mas Will? Oke. Kalau terkait berandai-andai ya, kalau dilihat dari berbagai penyebab
terjadinya kerusuhan sih ya, kalau cuma dari pihak penyelenggara mengiyakan surat dari Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat bahwasanya waktunya dimajukan gitu ya, kayaknya sih masih bakal tetap sih, masih bakal di kerusuhan. Mungkin ngaruh ke dampaknya nggak terlalu besar aja sih, kayak berkurang gitu. Karena di sumber permasalahannya bukan hanya dari sini sih, banyak sekali sumber permasalahannya, baik itu infrastruktur, terus mungkin waktu yang ini terlalu malam, terus gas air mata, tindak represif dari aparat, oknum aparat, gitu sih. Jadi nggak hanya dengan kalau berandai-andainya nggak hanya waktunya kalau maju nggak bakal ada kerusuhan ini, jadi kayak nggak bakal kerusuhannya hilang sih, tapi pasti masih ada karena terlalu banyak penyebab gitu. Terus kalau terkait pelaksanaannya, kira-kira kalau dimajuin, sebenarnya mungkin dari Kapolres Malang AKBP kayak meminta untuk dimajukan jam pertandingannya, itu pasti ada alasan yang dasar sih. Salah satunya tadi kan agar menjaga keamanan dari supporternya gitu kan. Tapi sebenarnya berpengaruh sih kalau semisal jamnya lebih dimajukan ya. Nanti kan otomatis mulainya dan selesainya nggak terlalu larut, yang mana kan semakin tindak kejahatan itu sangat lebih mudah buat dilakukan gitu. Karena emang kebanyakan kejahatan kan sering dilakukan waktu malam-malam gitu sih. Jadi mungkin ada pengaruhnya situ. Tapi kalau terkait jika kita berandai-andai apabila waktunya dimajukan ya, apakah tidak terjadi kerusuhan? Kalau dari saya sih masih tetap terjadi kerusuhan sih. Karena sumber permasalahannya bukan hanya dari waktu ini, tetapi banyak sekali, baik itu infrastruktur ataupun tindak represif dari aparat, seperti kayak tembakan gas air mata yang menyalahi regulasi FIFA. Seperti itu sih, Nanda. Ya, jadi dari masalahnya sendiri, alasannya itu bisa dibilang kayak semacam rantai gitu kan. Jadi tidak hanya karena satu alasan, dan semuanya kayak saling berkesinambungan gitu. Dan hanya dari memajukan itu bukan berarti menghilangkan kemungkinan adanya kerusuhan ini. Mungkin hanya bisa memperkecil dampak yang akan dihasilkan sih. Iya, betul. Mungkin aku lanjut ke bagaimana yang terkait FIFA itu ya. Jadi kan di media sosial sendiri banyak sekali masyarakat Indonesia yang di Twitter itu yang nge-tweet kepada FIFA, itu meminta FIFA untuk menghukum berat PSSI, hingga muncul pula desas-desus dari FIFA yang akan melakukan penalti ke Indonesia. Nah, meskipun emang belum ada tindakan hukum pasti yang akan dilakukan FIFA, tapi menurut Mas Wildan sendiri terkait hal tersebut, tindakan semacam apa sih yang diharapkan akan diberikan dari FIFA ini? Oke. Hukuman untuk PSSI dari FIFA. Jadi saya mendapatkan informasi melalui media televisi bahwasanya hari Sabtu ini televisi menginformasikan bahwasanya bahwasanya PSSI lolos hukuman FIFA gitu. Jadi kemungkinan sih Indonesia ataupun PSSI tidak dapat hukuman berat gitu karena sudah lolos tadi sih, dari informasi yang saya dapat. Nggak tahu sih apakah benar tadi dari pihak Indonesia oknum aparat itu melanggar regulasi FIFA. Padahal kan sudah tertera gitu ya bahwasanya FIFA baik itu kapal penggunaan gas air mata itu sudah melanggar regulasi dari FIFA. Dapat melalui media televisi hari Sabtu bahwasanya PSSI lolos
dari hukuman FIFA gitu. Sebenarnya ada hal positifnya sih. Jadi kita nggak mendapatkan hukuman gitu dari FIFA. Tapi saya sebenarnya tanyakan gitu loh, apakah benar gitu loh, bahwasanya dari insiden kemarin itu beneran menyalahi regulasi FIFA apa enggak gitu loh. Padahal kan sudah tertera jelas. Tapi kok bisa lolos gitu. Tapi mungkin kalau semisal tanpa adanya hukuman dari FIFA, PES pun pihak terkait dapat mengevaluasi, ya nggak apa-apa sih. Yang penting dari PSSI maupun pihak terkait harus bisa mengevaluasi, baik itu tanpa ataupun dengan adanya hukuman dari FIFA. Semoga saja tanpa adanya hukuman ini pihak terkait masih bisa sendiri. Karena kalau semisal ada hukuman dari FIFA, ini pasti bakal berdampak besar gitu. Yang mana Indonesia kan rencananya mau menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Di sini kan pasti orang pesepak bola dari luar Indonesia pasti kan mikir-mikir lagi gitu. Apa benar gitu. Indonesia yang kemarin sudah terjadi kericuan di dunia sepak bola sampai urutan kedua di dunia, yang mana yang pertama kan kejadian tahun 1964 di Peru, yang mana itu yang bertanding dulu itu Peru vs Argentina gitu. Di situ sampai memakan korban 300-an nyawa gitu. Dan Indonesia menjadi urutan kedua sekitar 131 nyawa sesuai dengan yang disampaikan pemerintah, 131 korban jiwa. Di sini kan pasti bakal berdampak di Piala Dunia yang akan datang gitu. Orang pesepak bola dari luar Indonesia pasti mikir-mikir lagi. Pasti mereka merasa takut dengan Indonesia menjadi tuan rumah. Seperti itu sih Anda terkait pendapat dari saya. Baik. Mungkin dari FIFA sendiri kita cuma bisa menunggu aja sih. Dari FIFA-nya ini nanti bagaimana kelanjutannya, atau memang benar-benar dari FIFA tidak akan menghukum Indonesia. Yang pasti kita berharap dari PSSI sendiri apapun yang terjadi, karena ini kan bukan hal yang biasa ya. Pastinya evaluasi itu hal yang wajib gitu. Jadi kita sendiri gak bisa apa-apa kecuali berharap dari PSSI ke depannya akan banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Iya, betul. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke terkait dari Presiden Jokowi sendiri itu ya. Jadi Presiden Jokowi kan memerintahkan PSSI untuk menghentikan Liga 1 ini sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Untuk saat ini apakah keputusan tersebut adalah hal yang terbaik kalau menurut Mas Wildan sendiri? Atau mungkin Mas Wildan ada pandangan langkah semacam apa sih yang harusnya dilakukan oleh Indonesia untuk saat ini? Oke. Terkait ini ya keputusan Pak Jokowi untuk menghentikan Liga 1 sementara ya. Menurut saya sih sementara ini terbaik sih. Emang harus diberhentikan dulu gitu. Apalagi opini dari pengamat bola bahwasanya ini malah harus diberhentikan gitu Liga 1 gitu. Ataupun ya diberhentikan secara total gitu Liga 1, bukan hanya menghentikan sementara. Ada beberapa opini dari pengamat sepak bola seperti itu sih. Karena emang insiden ini emang benar-benar sangat besar gitu loh. Bukan hanya 1 atau 2 nyawa yang melayang, tapi 131 nyawa yang melayang gitu. Terkait langkah pasti sih, kalau menurut saya sih, emang harus berbenah diri dulu sih sebelum melakukan
next liga, next pertandingan gitu. Karena kalau semisal belum berbenah diri, belum memperbaiki terkait semua hal yang harus diperbaiki, baik itu regulasi, infrastruktur maupun yang lainnya, sama aja kita ketika melakukan pertandingan selanjutnya, tetapi dengan regulasi ataupun pribadi yang belum diperbaiki, bisa jadi memunculkan insiden kanjuruhan yang selanjutnya gitu. Bisa jadi di stadion-stadion lain, supporter lain bakal seperti ini karena mereka sudah mindset-nya sudah beracuan bahwasannya PSSI ataupun pihak oknum aparat itu sudah buruk gitu loh. Jadi lebih baik mending benar-benar dibenahi dari segala aspek yang harus dibenahi, baik itu regulasi, infrastruktur, ataupun lain seperti itu sih, baru bisa melaksanakan pertandingan selanjutnya. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Jadi dari Liga 1 ini seharusnya segala evaluasi yang muncul dari tragedi ini harus diperbaiki dulu, diselesaikan dulu, baru kita bisa melanjutkan Liga 1 ini. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi mungkin dari kita tahu sendiri kalau sepak bola ini kan menjadi salah satu olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia. Dari supporternya sendiri yang terkenal loyal banget sama tim-tim yang mereka dukung ini. Namun tidak lepas juga dari insiden-insiden yang tidak sekali dua kali muncul terjadi di baliknya, dari gimana antar supporter itu yang saling melakukan kekerasan, itu kayak hampir bisa dibilang lumrah karena terlalu sering dilakukan gitu. Nah, apa pendapat Mas Wildan sendiri terkait sportsmanship? Dan apa sih prinsip yang sebenarnya harus dipegang oleh seorang supporter? Oke. Jadi emang benar sih pernyataan Anda tadi di awal bahwasanya supporter di Indonesia itu emang loyal gitu. Mereka kayak supporter di daerah sini main, pemainnya atau klub kebanggaannya main di daerah yang jauh gitu, mereka masih tetap datang ke lokasi buat mendukung klub kebanggaannya, klub kesayangannya gitu. Sungguh loyal banget gitu. Bahkan mereka merelakan waktu istirahatnya, waktu kerjanya buat melihat klub-klub kebanggaannya, buat mendukung klub-klub kebanggaannya gitu. Emang benar sih, supporter Indonesia itu sangat loyal. Adapun terkait prinsip yang harus dipegang oleh seorang supporter. Jadi supporter itu bukan hanya harus loyal, tetapi prinsip yang harus dipegang menurut saya itu sportivitas juga gitu. Jadi bolehlah kita mendukung, bolehlah kita memiliki rasa yang besar gitu, rasa yang tinggi ke klub yang kita banggakan gitu, dukungan yang sangat luar biasa bolehlah kayak kita lakukan kayak gitu. Tapi ketika hasil sudah ditentukan gitu, kita harus sportif gitu sebagai supporter, apapun hasilnya gitu. Mereka pemain-pemain kebanggaan kita gitu, mereka sudah berjuang semaksimal mungkin, apapun hasilnya kita harus terima gitu, baik itu menang ataupun kalah. Kita hanya bisa memberikan kritik, saran ataupun semangat ke klub yang kita dukung gitu. Kita tidak boleh ketika klub yang kita dukung kalah, kita tidak boleh anarkis atau tidak menerima dengan hasil itu dengan melakukan kerusuhan, perusakan fasilitas maupun penyerangan ke supporter lawan gitu, maupun pihak pemain atau aparat gitu. Jadi kita harus suportif sih. Gitu sih kalau dari saya, Nanda. Jadi supporter harus memegang teguh sifat sportifnya ini. Gitu sih. Oke. Jadi prinsip utama dari supporter itu adalah suportif sendiri.
Iya, betul. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sport itu sebenarnya seharusnya itu mempersatukan kita ya, bukan malah justru saling menyakiti. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Baik-baik, mungkin untuk penutup kombinatorika kali ini, Mas Wildan bisa memberikan kata-kata terakhir untuk insiden Kanjuruhan ini. Oke. Mungkin saya mewakili Matrika UNESA ya. Sekali lagi turut berduka cita atas insiden Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Semoga keluarga korban diberi ketabahan atas musibah ini. Harapan saya, insiden ini harus diusut setuntas-tuntasnya. Mereka yang bersalah harus bertanggung jawab. Karena ini bukan hanya permasalahannya sepele, tapi ratusan nyawa melayang. Khususnya PSSI, aparatur, maupun panitia pelaksana harus mengevaluasi diri, baik itu regulasi, teknis, fasilitas, seperti kayak tangga yang curam, pintu yang terkunci, gitu. Terus, semoga ini menjadi insiden yang terakhir di dunia sepak bola Indonesia. Ini perihal kemanusiaan, bukan menyoal tribun semata, tidak terbatas pada panjang lapangan dan lebar jarak tiang gawang dari kiri ke kanan. Ini tentang panjang jarak perjuangan, lebar langkah menjemput keadilan, tanpa melihat siapa orangnya. Dari kelompok pecinta bola mana, ini adalah Indonesia. Tak ada sepak bola seharga satu nyawa, apalagi ratusan nyawa. Terima kasih. Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Tetap semangat sepak bola Indonesia. Wah, aku langsung speechless ini. Baiklah, Matrika, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Mas Wildan sudah mau menyempatkan waktunya di antara kesibukannya buat ngobrol-ngobrol bersama Matrika kali ini. Terkait kasus yang telah kita bahas, untuk kedepannya yang terpenting tentunya kita sangat berharap tragedi ini bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya. Bahwasannya supporter harus diedukasi mengenai batasan-batasan dalam menjadi supporter, yang kata Mas Wildan tadi, salah satunya prinsip yang harus dipegang adalah suportif. Penyelenggara juga harus memikirkan keamanan sebagai salah satu hal yang harus diutamakan. Lalu untuk para oknum aparat ini bisa lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Semoga tidak ada dampak yang berkepanjangan dari insiden ini, selain jadi pelajaran buat kita sendiri bahwa sport itu harusnya mempersatukan kita semua, bukan malah membuat kita saling menyakiti seperti saat ini. Akhir kata, turut berduka kita yang sedalam-dalamnya dari Matrika untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih juga untuk Matrika yang setia dengerin Kombinatorika. Sampai jumpa di episode Kombinatorika selanjutnya.